Selamat malam semuanya. Selamat malam para viewers dari Inside Berkohwa atau dari YouTube channel Andika Pratama Putra. Di acara Inside Berkohwa pada malam hari ini kita akan membahas tentang semangat kemerdekaan dan pahlawan. Siapkan kopimu and enjoy the moment. Kalau ini ya buat santai aja lah. Gak Kalau santai aja. misalnya kita lihat dari perjuangan gitu, perjuangan dari dulu era sebelum kemerdekaan kan, gimana perjuangan Indonesia waktu dijajah, gimana eh, politikus atau kalau dulu kan di partai sama ngelawan penjajah gitu, banyak banget kayak rintangan-rintangan itu harusnya dapat kita ambil, harus kita buat sebuah pelajaran gimana kita bisa menumbuhkan patriotisme meskipun kita udah nggak kayak gitu lagi ya kan. Kalau dulu kan perang, habis itu melawan politik luar negeri dan sebagainya, melawan penjajah. Nah, kalau sekarang nih kita cuman gimana bisa mempertahankan, gimana kita bisa membuat negara kita sendiri dengan kapasitas kita gitu kan, bisa berkontribusi terhadap uh, kemajuan atau tanah air ini. Bentar lagi juga uh, peringatan gitu 17 Agustus, kita bisa meresapi lagi gimana perjuangan tokoh-tokoh pahlawan kayak Tan Malaka ketika dulu sebelum era kemerdekaan, gimana dia gembor-gemborin di Pari ya kan, partai, habis itu Soekarno, habis itu bahkan Tan Malaka ini dibunuh 49 gitu. Pokoknya banyak yang harus kita perbaiki gitu dari diri kita sendiri sehingga kita bisa mencontoh gimana semangat mereka dalam memperjuangkan negeri ini Hmm, gitu. hmm. Dan ya, jadi dalam mengisi kemerdekaan ini kan tentunya kalau kita membahas tentang sudut pandang kita terhadap kewarganegaraan ya ataupun terhadap yang sering kita bahas dahulu ketika masih SD ataupun ketika masih SMP tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di situ kan kita sering berbicara masalah hak dan kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Yaitu jadi benar juga tadi apa yang kata Laga gitu ya omongkan, marilah kita mengisi kemerdekaan negara kita dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi eh, di profesi apapun kita, di bidang apapun kita bekerja, marilah kita memberikan kebaikan terhadap negara kita gitu ya. Nah, Hmm. eh, berbicara masalah tadi apa semangat kemerdekaan dan pahlawan. Nah, sebagai eh, orang-orang yang anak muda gitu ya, menurut ente gimana sih apa namanya cara untuk mengisi kemerdekaan ini dengan mengubah energi yang kuat ini supaya menjadi ke hal yang positif gitu. Hmm. Jadi kalau kita bicara tentang semangat kemerdekaan, otomatis kita harus meresapi lagi kan banyaknya orang eh, gimana sih memajukan atau membuat negara kita ini lebih maju dari sebelumnya. Banyak Hmm. orang dalam bidangnya masing-masing pasti demikian. Tapi ini kan dalam rangka kemerdekaan ya, gimana kita mengingat sejarah, bagaimana kita meneladani sikap atau tokoh-tokoh atau peran-peran mereka dalam memajukan negara. Seperti itu. Dalam ini ya kita bisa berziarah mungkin ke mana, ke makam nasional, ke pahlawan nasional, atau dengan distribusi yang lain di mana membuat kayak event-event Agustusan ikut dalam hal itu, atau masang bendera, minimal pasang bendera di tempat kita tinggal dan mengikuti acara dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk bahwasanya kita benar-benar, oh iya, dulu ada orang yang berjuang gitu. Kita juga bisa
harus meneladani sikap-sikap mereka. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Hmm, iya, meneladani sifat-sifat apa semangat mereka gitu ya. Apalagi yang di desa ada Karang Taruna itu kan biasanya menghidupkan event-event Agustusan. Nah, Hmm, itu iya. itu kalau eh bisa kemudian. hmm. Terus juga kan kalau misalkan berbicara dulu Nabi kan, ketika pulang dari perang Badar tuh Nabi bilang roja'tum minal jihadil asgor ila jihadil akbar. Nabi itu berkata, kalian itu pulang dari apa namanya dari pertempuran yang kecil perang Badar ke pertempuran yang besar gitu. Terus para sahabat tuh nanya apa ya Rasulullah pertempuran yang besar itu. Nah, kemudian Rasul tuh bilang jihadun nafsi. Jadi jihad melawan hawa nafsu ataupun bertempur melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu sendiri. Nah, dari situ, dari apa namanya, dari sejarah Rasul itu, kita bisa mengambil poinnya bahwa justru yang paling susah itu eh, apa tingkatannya yang paling lebih tinggi itu jihad ataupun bertempur melawan diri sendiri gitu. Jadi itu juga yang harus dipikirkan oleh kita gitu sebagai warga Indonesia bahwa apa namanya pertempuran kita itu tidaklah mudah karena kita bertempur melawan diri sendiri gitu. Ya, yang mana pertempuran kita melawan diri sendiri itu banyak aspek yang kita harus lawan. Contohnya bertempur melawan hawa nafsu, kemudian hawa nafsu kita diri sendiri gitu ya. Kemudian bertempur melawan apa kemalasan diri kita sendiri gitu. Kemudian bertempur melawan kemalasan beragama, kemalasan bersosial dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bukan hanya bertempur secara fisik gitu ya, perang gitu, enggak, tapi bertempur dengan psikis kita masing-masing seperti itu. Sekarang ya apa? Lagi ada yang ingin disampaikan lagi? Ya seperti itulah kalau misalnya kita lihat gimana perjuangan orang dulu ya kan, Hmm. semangatnya mungkin beda. Kalau dulu kan lebih kerasa soalnya kita dikepung atau kita diteror dengan uh, penjajah gitu kan. Kalau sekarang lebih nggak kelihatan. Jadi di sini tuh kayak sebuah fikir ya kan. Ada kearifan lokal versus dengan budaya asing gitu. Nah, dari sini peran kita jangan sampai budaya-budaya kita kalah dengan budaya-budaya asing. Meskipun ada budaya-budaya yang bisa di apa namanya digabung atau diambil baiknya seperti itu. Hmm. Tapi jangan sampai kita melupakan jati diri sebagai Indonesia, warga Hmm. Indonesia yang mempunyai itulah kultur. Terus juga kalau misalkan kita berbicara masalah generasi-generasi baru yang hidupnya di sosmed gitu ya. Sekarang kan banyak sekali orang yang apa ya, yang melawan melawan perasaannya aja susah gitu ya. Banyak sekali orang generasi-generasi di bawah kita itu yang melawan apa ya, ibaratnya melawan perasaan aja susah ya. Banyak sekali yang mereka itu galau terhadap diri mereka masing-masing gitu ya. Mereka pokoknya kita gitu ya, kita ketika kita galau kita tuh harusnya sadar bahwa apa yang kita rasakan ini merupakan hasil dari eh, pengorbanan orang-orang pada zaman dahulu gitu ya. Orang zaman dahulu itu udah nggak mikir lagi galau-galauan gitu ya. Jadi ibaratnya ketika berjuang ya udah sampai titik darah penghabisan, sampai mati-matian gitu loh. Loh, tapi kok kenapa generasi-generasi sekarang
orang-orang sekarang untuk menghindari kegalauannya aja kok susah gitu ya. Itulah yang menjadi apa namanya refleksi diri kita masing-masing. Itulah yang harus bisa menjadi apa namanya evaluasi diri kita masing-masing supaya diri kita itu harus lebih kuat lagi, harus lebih apa namanya lebih bersyukur lagi gitu. Jadi jangan sampai diri kita menjadi orang-orang yang lemah daripada orang-orang dahulu gitu. Harusnya diri kita ini ya kita gitu harus menjadi orang yang lebih kuat daripada orang-orang dahulu gitu. Seperti itu. Jadi itu sih yang 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 bisa saya ucapkan juga gitu dalam mengisi kemerdekaan ini gitu. Dan dan sebenarnya itu karena mungkin salah satu penyebabnya orang-orang sekarang itu kenapa tidak bisa melawan kegalauannya, tidak bisa melawan apa ya, melawan perasaannya gitu. Tidak bagus lah mentalnya gitu ya, tidak bagus mentalnya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena banyak waktu yang kosong. Sehingga ketika banyak waktu yang kosong, dia itu nggak mempunyai apa ya namanya malah memikirkan gitu ya. Jadi ketika ada waktu kosong dia malah memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting gitu loh. Kemudian ada juga penyebabnya ya, penyebab lain yang membandingkan diri dengan orang lain gitu loh. Kalaulah zaman dahulu sebelum beredarnya internet ataupun sosmed, kita itu eh, seakan-akan nyaman dengan kehidupan kita masing-masing gitu loh. Jadi ketika kita misalkan melakukan kegiatan kita masing-masing, kita nyaman dengan itu dan rasa-rasanya kegalauan itu sedikit datang menghampiri gitu loh. Tapi sekarang kok kenapa banyak sekali kegalauan yang menghampiri padahal eh, informasi lebih gampang, silaturahim lebih gampang gitu loh. Nah, itu mungkin harusnya menjadi apa namanya pemikiran ataupun evaluasi dari kita dari diri kita masing-masing seperti itu. Jadi diri kita masing-masing haruslah lebih kuat secara emosional dan secara fisik dari orang-orang dahulu seperti itu. Ya, ya gimana Laga? Nanti ada yang mau diomongin lagi? Ya, tadi itu sebagai warga negara Indonesia, kita Hmm. harus mempunyai namanya hubul waton, cinta tanah air, ya kan? Dari situ kita bisa memfilter antara yang kan beda zaman, otomatis kita juga harus berkembang, otomatis kita harus bisa menyesuaikan diri, kita bisa membiasakan untuk segala sesuatu jangan sampai kita kehilangan jati diri sendiri. Boleh kita mengambil baik dari budaya asing atau kita melakukan sesuatu atau bahkan kita mempunyai masalah pribadi, tapi jangan sampai masalah ini menjadi satu-satunya masalah yang kita hadapi, ya kan? Setiap orang mau pasti mempunyai cabang masalah, setiap orang mempunyai cabang pemikiran dalam kehidupannya, tapi jangan sampai kita sampai menimbulkan itu dampak negatif terhadap orang lain. Bahkan kita juga harus kewajiban kita tuh bukan cuma untuk diri kita sendiri, ada kewajiban untuk bernegara, ada hak jadi yang bisa kita terima sebagai warga negara. Itu lebih balance antara uh, bagaimana menyesuaikan diri kita dan juga kita bermanfaat uh, kepada negara pada khususnya. Di bulan Agustus ini, marilah kita sama-sama move on dari segala kegalauan ataupun dari segala eh, kelemahan kita di masa yang dulu gitu. Jadi jadikan bulan Agustus ini sebagai bulan yang eh, titik balik kita untuk menjadi lebih kuat
sebagai bulan yang menjadi titik balik kita untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya gitu. Jadi jadikanlah bulan Agustus ini sebagai momen di mana kita itu berkeinginan untuk menjadi lebih kuat daripada pahlawan-pahlawan kita terdahulu gitu. Itu sih kalau dari saya ya. Ya, terakhir, Laga ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, itu lebih nilai patriotisme, tentang kesetiaan, tentang pembelaan, pemberani, itu jangan sampai terkubur dengan masalah yang ada di Indonesia. Bolehlah Indonesia seperti apa kacau balau, tapi jangan sampai kita sendiri, kita apa namanya, sampai berdampak dengan kita. Jadi udah, kalau misalnya kita kan jadilah baik, jangan sampai kita menjadi buruk gara-gara orang lain. Ya jadi ya benar, kalaulah di lingkungan kita ataupun di sekitar kita itu banyak sekali kotoran-kotoran ataupun banyak sekali hal-hal yang buruk, maka kita harus menjadi seseorang yang mempunyai prinsip kuat dalam kebaikan gitu ya. Jadi kita harus seperti mutiara yang ada di dalam eh, kotoran gitu ya. Jadi kalau yang namanya mutiara itu ketika dipindahin ke tempat mana aja itu akan selalu menjadi mutiara gitu loh. Jadi jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk berbuat benar itu kan ya. Ya baik, udah Laga ada lagi itu aja ya baik. Udah, Baik, mungkin ini eh, episode Inside the Qahwah yang paling santai yang telah kita bawakan gitu ya. Tapi walaupun ini paling santai, semoga para teman-teman sekalian itu bisa apa ya, menanggapi ataupun bisa menyikapi ini dengan baik sehingga timbul semangat dari para viewers Inside the Qahwah semuanya gitu. Sekian episode kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Inside Book Kahwa episode episode selanjutnya. Terima kasih, saya Andika dan Naka pamit. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.